Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul meskipun secara daring dalam kajian ini yang berjudul Kajian Pancasila, meneguhkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman-teman sekalian, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sekaligus pandangan hidup bangsa kita. Ia bukan sekedar rangkaian kata dalam pembukaan UUD 1945, tapi juga merupakan pedoman moral arah perjuangan dan identitas bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar utama yang menjadi bagian landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi juga merupakan falsafah hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan bangsa, dan juga dengan dirinya sendiri. Latar belakang lahirnya Pancasila. Kalau kita lihat kembali ke masa perumusan dasar negara, Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Ada ratusan suku, berbagai bahasa, daerah, serta beragam agama dan kepercayaan. Para pendiri bangsa menyadari bahwa tanpa dasar yang kuat dan disepakati bersama, negara yang baru merdeka ini bisa mudah terpecah belah. Karena itu, lahirlah Pancasila, sebuah kesepakatan luhur yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Lima sila Pancasila. Sekarang mari kita ingat kembali ke 5 sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, itu yang ke-1. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini bukan berdiri sendiri, tapi saling berkaitan dan saling melengkapi. Jika kita menghayati maknanya, Pancasila sebenarnya mengajarkan bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam sekitarnya. Makna dan nilai setiap sila. Sila pertama mengajarkan kita untuk mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Artinya, setiap orang bebas beragama dan beribadah sesuai keyakinannya, tetapi tetap menghormati kepercayaan orang lain. Yang kedua, menuntun kita agar berperilaku manusiawi, adil, beradab, dan menghargai martabat manusia. Kita diajak untuk tidak semena-mena terhadap sesama. Lanjut yang ketiga, persatuan Indonesia mengingatkan kita bahwa walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu bangsa. Kita harus menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Setiap suara memiliki nilai dan keputusan terbaik adalah hasil dari kebijaksanaan bersama.
Dan terakhir, sila kelima mengajarkan tentang keadilan sosial. Artinya setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup layak dan sejahtera. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila sebenarnya kita bisa terapkan dalam hal-hal sederhana di kehidupan kita. Misalnya, dengan saling menghormati perbedaan keyakinan di lingkungan sekitar, atau dengan bersikap jujur, adil, dan membantu teman yang sedang kesulitan. Gotong royong membersihkan lingkungan, tidak menyebarkan berita bohong, ikut musyawarah di sekitar sekolah atau kampus, semuanya adalah contoh nyata penerapan Pancasila. Pancasila bukan hanya dihafal, tetapi harus diamalkan melalui tindakan yang nyata untuk kepentingan kita dan kepentingan bersama dan saling menghargai sesama manusia. Tantangan aktual terhadap Pancasila. Namun, teman-teman, di era globalisasi saat ini, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi banyak tantangan. Budaya luar, individualisme, serta arus informasi yang tidak terbendung di media sosial bisa membuat sebagian masyarakat mulai lupa pada nilai-nilai kebangsaan. Kita sering melihat kasus intoleransi, perpecahan, dan hoax yang menimbulkan kebencian. Inilah yang membuat pengamalan Pancasila semakin penting, terutama di kalangan generasi muda seperti kita ini. Upaya menguatkan Pancasila. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat Pancasila? Pertama, dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, memperkuat pendidikan karakter baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, menjadi teladan dalam berperilaku jujur, sopan, dan adil. Keempat, menggunakan media sosial secara bijak untuk menyebarkan hal-hal positif dan membangun semangat persatuan. Karena sejatinya menjaga Pancasila bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua sebagai warga negara. Sebagai kesimpulan, Pancasila adalah fondasi yang kokoh bagi berdirinya bangsa Indonesia. Ia bukan hanya ideologi, tapi juga identitas dan pedoman moral bagi kita semua. Melalui Pancasila, kita belajar tentang keimanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Kalau setiap warga Indonesia benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila, saya yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, berdaulat, dan berkeadilan. Jiwa-jiwa yang luka. Nah, udah sampai ke penutup. Sebagai penutup, mari kita renungkan pesan dari Bung Karno. Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang mempersatukan bangsa Indonesia. Gitu guys. Jadi mari kita jaga, kita hayati, dan kita amalkan Pancasila dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena dengan Pancasila, Indonesia bisa berdiri teguh sebagai bangsa yang besar dan bermartabat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.